Oke gengs, balik lagi di Kronologi Channel. Kita mau lanjutin nih kasus kematian Akseina Ahad Dori atau yang akrab disapa Aceh yang ditemukan tewas mengambang di sebuah danau di lingkungan kampus UI. Kemarin kita udah sampai pada titik di mana polisi menemukan surat wasiat yang tadinya diduga surat ini ditulis oleh Aceh. Tapi setelah diperiksa oleh tim forensik yang ahli dalam membaca tulisan tangan, ternyata tulisan tangan ini nggak cuma ditulis oleh satu orang, alias bahwa walaupun seumpama Dori ataupun si Aceh ini menulis surat ini ada orang lain yang mengutak-utik surat wasiat ini. Nah, setelah polisi menemukan fakta ini, polisi pun langsung juga memeriksa nih gengs, memeriksa jasad dari si Aceh. Dan ditemukan fakta gengs, ternyata si Aceh ini di sini tuh Aceh itu diperkirakan dia itu sempat nggak sadarkan diri sebelum dia nyemplung di danau. Fakta ini ditemukan karena di sini tuh ada sepatu ya milik Aceh yang ditemukan sobek di bagian tumit. Nah, polisi menduga bahwa sobek ini diakibatkan karena si Aceh ini sempat diseret oleh seseorang. Dan di paru-paru milik Aceh ini tuh ditemukan pasir dan air yang di sini mengatakan bahwa jelas Aceh ini ketika dia nyemplung di danau dia itu masih dalam kondisi hidup. Jadi sempat menghirup air dan pasir. Nah, setelah polisi menemukan fakta-fakta baru ketika kasusnya digelar kembali dan menemukan fakta-fakta ini, akhirnya polisi pun mengeluarkan statement yang baru bahwa yang awalnya bahwa si Aceh ini diduga tewas bunuh diri, polisi pun mengeluarkan keterangan baru bahwa si Aceh ini tewas karena dibunuh. Namun sayang seribu sayang gengs, pernyataan dari polisi yang menyatakan bahwa si Aceh ini tewas dibunuh, nyatanya sampai sekarang pembunuhnya belum bisa ditemukan. Jangankan pembunuhnya mau diburu, ditemukan, gambaran minimal lah, gambaran siapa yang ngebunuh si Aceh sampai sekarang pun nggak ada gambaran sama sekali. Jadi sudah 8,5 tahun sejak si Aceh ini ditemukan tewas, sampai sekarang kasusnya ini masih menjadi teka-teki besar dan seolah-olah nyaris seperti menguap begitu aja gengs. Makanya gua ajak kalian nih untuk bareng-bareng kita bantuin nih supaya kasus ini viral kembali, biar kasus ini ramai kembali supaya mendapat perhatian khusus dari pihak kepolisian. Dan gua mau sedikit cerita nih gengs. Setelah si polisi menyatakan bahwa si Aceh ini tewas dibunuh, ini tuh ada kejadian unik di tahun 2019. Jadi sekitar 2,5 tahun sejak kematian si Aceh ini, tiba-tiba nih gengs, tiba-tiba Twitter milik si Aceh ini tiba-tiba mengeluarkan 2 tweetan sekaligus. Jadi ini bener-bener aneh nih gengs, aneh. Jadi siapa nih yang mengoperasikan Twitter milik si Aceh ini? Nah, tulisan atau tweetan di Twitter ini, tweetan pertama ini cuma berkata me atau berarti aku. Nah, tweetan yang kedua ini tulisannya agak panjang gengs. Jadi tulisannya ini intinya semacam nada mengancam. Jadi di situ tuh ada nada ancaman untuk balas dendam yang seolah-olah nih gengs, seolah-olah ini tulisan ini yang nulis itu si Aceh sendiri yang notabene dia itu sudah meninggal. Jadi kalau menurut gua ada seseorang gitu loh, ada seseorang yang emang sengaja ngebuka Twitter milik si Aceh ini yang kemungkinan nih gengs, kemungkinan dia itu terlibat dalam kasus tewasnya si Aceh ini. Dia itu pengen kayak semacam bikin satu statement ataupun biar ada semacam
anggapan bahwa arwah si Aceh ini bangkit, kemudian dia itu nulis di Twitternya. Jadi kayaknya yang nulis itu sengaja mau bikin statement menuju ke situ, mau menggiring opini ke situ. Tapi nyatanya nggak segampang itu, guys. Jadi banyak banget yang nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan gua sendiri nih, nggak mungkin sih Aceh yang udah meninggal dia sendiri yang nulis. Kayaknya bener-bener nggak mungkin. Nah, cuitan ini sempat dibaca oleh Pak Mardoto selaku ayah dari Aceh ini. Dan sebelum akhirnya tulisan ini tuh cuma sebentar banget dan dihapus. Yang menghapus siapapun juga nggak jelas, guys. Tapi untungnya Pak Mardoto ini sempat ambil screenshot dari tweetan yang ada di Twitternya milik si Aceh ini, yang kemudian akhirnya tweetan ini yang sudah di screenshot sama Pak Mardoto ini dilaporkan kepada pihak kepolisian. Siapa tahu tulisan ini bisa menunjukkan kepolisian kepada seseorang yang terlibat kepada kasus tewasnya si Aceh ini. Namun lagi-lagi, gengs, sejak cuitan ini diserahkan juga sampai sekarang pun juga nggak ada perkembangan sama sekali. Padahal harusnya sih, kalau gua bilang seharusnya tuh apa susahnya sih? Kan kalau cuma gua lihat ya, kayaknya sih di hacker itu kalau cuma nyariin misalnya Twitter ini, dia nge-tweet, kemudian tweetnya itu asalnya dari wilayah mana, kemudian lokasi yang nge-tweet itu di mana, pakai ponsel apa, kemudian ponselnya dilacak kemana, kan harusnya bisa. Tapi nyatanya apa polisi nggak secanggih itukah, ataupun sumber daya polisi nggak menjangkau sampai sana kah? Itulah tanda tanya yang sampai sekarang gua sendiri nggak ngerti, gengs. Jadi tapi apa boleh buat, kita nggak bisa apa-apa ya. Tapi gini loh, ada resiko yang harus diambil oleh pihak kepolisian. Pasalnya kalau pembunuh ini nggak segera ketemu, maka akan banyak sekali spekulasi liar yang nantinya akan bergulir di masyarakat. Jadi pastinya masyarakat mereka tuh akan mengeluarkan semacam statement, pernyataan, ataupun analisa yang mungkin liar, yang menjadi semacam kayak teori konspirasi dan sebagainya. Atau mungkin ini bener-bener teori konspirasi, kan mungkin juga demikian. Makanya kita tunggu aja deh. Dan kalau kasus ini nggak segera terbongkar ya, apa nggak bahaya nih? Jadi masih ada seorang killer atau pembunuh yang sampai sekarang tuh masih berkeliaran di sekitar kita. Dan pembunuh ini bisa siapa aja dan bisa di mana aja, dan mungkin seseorang pembunuh ini juga ada di dekat kita, dan nggak menutup kemungkinan dia akan melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain. Jadi serem nggak nih kalau nggak segera dibongkar? Serem banget, guys. Gua sendiri ya, walaupun rumah gua jauh, tapi ya pastinya gua khawatir lah, karena ada seseorang yang masih menghirup udara bebas, sedangkan dia itu telah menghilangkan nyawa seseorang. Dan gimana nih perasaan keluarga dari Pak Mardoto ini, karena sudah kehilangan anak dan sampai sekarang dia itu belum mendapatkan keadilan semestinya. Semoga aja ada kejelasan dari kasus ini. Gua bener-bener nunggu banget nih ada kejelasan dari kasus ini. Oke, gengs, itulah satu kasus yang sampai sekarang menjadi misteri. Sudah 8,5 tahun sejak gua upload video ini. Kasus ini sama sekali nggak ada perubahan dan nggak ada perkembangan yang signifikan. Jadi semacam jalan di tempat. Jangan lupa, gengs, ramein kolom komentar, keluarkan analisa terbaik kalian biar kasus ini ramai kembali dan mendapat perhatian publik dan juga dari pihak kepolisian. Oke, kita lanjut di pembahasan kasus-kasus yang lain. Jangan lupa dukung channel kami melalui subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.